Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kembali lagi dari DPI, masih dari kancah Inggris, dan kita akan membahas preview big match sangat luar biasa di Inggris ya. Big match. Derby Manchester hancur-hancuran. Karena dua-duanya lagi hancur, cuman bedanya Betul. hancurnya hancur papan atas sama hancur papan bawah gitu kan. Ini ada Manchester City yang memang juga lagi ada problem besar, yaitu dengan ketidakhadiran atau absennya seorang Erling Haaland. Walaupun memang sudah tidak ada trofi yang bisa dikejar lagi, tapi menurut kalian seberapa update-nya sejauh FA dong. FA masih berlanjut ya? Oh FA iya, ada. FA ya. Tinggal terakhir. FA Kalah sama MU itu pasti. Nggak, kalau lihat dari Kami udah ada. ya, oh iya ya. Tapi kalau kata Pep, trofi FA tidak akan menghibur kita katanya. Ih, sedap. Iya sih. Tapi kalau buat Standarnya fans MU udah hiburan Hiburan banget. banget itu. Standarnya tinggi. MU ngincernya Europa League soalnya kan, bukan FA. Nah, kalau ngomongin soal Haaland, ini update terakhir berapa lama? Sampai akhir Season ending? Ankle. ya. Sampai Bukan, akhir musim. itu udah 6 fix ya, pekan bukan sih tulisannya 6 pekan, iya. cuman buruk-buruknya akhir musim. Buruk-buruknya ya. 6 pekan. Berarti ya final FA Cup bisa lah muncul kalau 6 pekan. Kalau final lah. Lawan Aston Villa kan dia kan? Palace apa siapa ya? Palace Fulham. Ala-ala begitu. Palace Fulham. Villa City. Villa City. Nottingham. Nottingham Forest. Iya. Nottingham Forest. No. Masih seru sih itu. Iya. Nah, tapi ini kan blessing in disguise buat seorang Omar Marmoush yang kemarin baru masuk berapa menit langsung ngegolin. Menurut kalian Marmoush sudah bisa step up menggantikan Haaland di sisa musim ini? Atau emang ini mau nggak mau waktunya dia untuk menunjukkan diri gitu? Ya itu yang kedua, gue lebih setuju yang kedua bahwa ini momennya Marmoush untuk step up dan udah terbuka jalannya nih. Haaland cedera dan ya tentu akan kehilangan besar lah bagi Haaland, karena Haaland pun pengen kembali ke apa ya? Oke, ini bukan musim terbaik bagi Haaland lah, kita sama-sama tahu. Cuman ada fase dia mulai menemukan lagi touch-nya, dan tapi sayang banget harus cedera. Pasti ini untuk individu pemain bakal kena banget, nggak gampang. Dan bagi Marmoush yang bersama Asensio, ini buat gua dua pembelian yang datang tiba-tiba dan luar biasa. Asensio di Villa luar biasa, dan juga Marmoush juga di City juga luar biasa. Jadi ya gua nggak kaget kalau Marmoush akan menjadi pemain yang benar-benar diharapkan oleh City sampai akhir musim untuk ngejar lolos ke Eropa. Dan ya buat gua dengan permainan City yang sekarang makin kelihatan mainin flank. Iya, dan lihat pemain kayak ya ini dua nih bagus fotonya, Grealish dan juga Marmoush. Ini dua pemain yang pemain depan kan? Yes, ini dua pemain yang buat gua bisa nutupin absennya Haaland, flopnya Foden. Iya, Foden Iya, hilang belum kelihatan total. lagi. Foden. Iya, hilang total. Dan jadi ya gua harap tiga pemain ini bisa menjadi ya paling enggak bisa ngebantu City sampai akhir musim. Tapi untungnya dia ngejar Marmoush sih, karena kalau enggak itu udah gak kebayang kayak apa matinya. Hilang kali musim Karena ya 21 gol dari 28 pertandingan di Premier League ya, walaupun emang Aldi bilang mungkin nggak dalam standar yang dia terapkan dalam 2 musim terakhir, Tetap tapi jumlah golnya masih tetap gila aja 8 gol dari 9 laga di Liga Champions, emang dia standarnya tinggi banget. Dan siapa yang bisa gantiin itu? Bahkan Pep bilang pun kita nggak bisa nih gantiin spesifik skill setnya dari seorang Erling Haaland. Makanya tim ini akan kompensasi tapi dengan cara yang berbeda. Nah, ini yang menarik, cara yang berbeda seperti apa? Karena kalau kita lihat lawan Leicester, Marmoush, Grealish di depan, diapit oleh dua winger lagi, Savinho sama satu lagi siapa lupa gua. Dan ini menciptakan ya dinamika yang berbeda di lini depan. Nah, Foden masalahnya adalah emang dia gak berkembang entah kenapa ya sejak awal musim ini, karena dia sempat ada purple patch itu di mana dia nyetak. Apa tuh sih? Purple patch itu rentetan emas, rentetan bagus lah. Dia mencetak 6 gol kalau nggak salah ya dalam 6 laga itu. Udah disangka udah comeback nih dia. Dia adalah disangka udah comeback bener. Dan dia adalah satu-satunya pemain selain Haaland yang nyetak double digit gol di Manchester City. Tapi dia udah nyetak 10 gol. Tapi 6 dari 10 itu tuh datang dari rentetan itu yang berhenti di bulan Januari. Setelah itu mandek juga, nggak ngerti kenapa, karena Pep juga nggak memberikan penjelasan terlalu banyak soal utilisasi dia di lapangan dengan adanya si Marmoush dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat lari-larinya Marmoush mirip sekarang sama Haaland, dan ini yang harus ditingkatkan setidaknya dengan walaupun dia nyetak golnya lawan Leicester, tapi selain gol itu ada beberapa phase pertandingan di mana nggak terlalu kelihatan yang dia rada menghilang, nggak involve ke game, dia nggak pressing seperti biasanya. Mungkin ini bagian dari dia adaptasi
masih juga di pace-nya Premier League normal. Savinho lah yang harus meningkatkan permainan juga. Dia Iya, memang Savinho. kontribut ke assist dia luar biasa. Tapi secara goal scoring mungkin dia harus kontribut juga karena setelah Foden kalau nggak salah pencetak golnya itu Josko Gvardiol ya 5 gol di Premier League, terus Marmoush. Itu juga karena dia hat-trick yang lawan Newcastle kali ya. iya. Setelah itu emang dia masih dalam masa transisi. Nah, ini ya apa yang Pep bilang bahwa kita akan nggak bisa menggantikan Erling, tapi kita akan mencoba cara-cara lain untuk menggantikan. Nah, sekarang kan persaingannya lagi ketat nih di 4-5, Di table, 3-4-5 ini ya. Jadi memang nggak banyak waktu buat dia untuk menemukan solution. Iya, dan dari area depan City kan sebenarnya kalau Haaland cedera tuh kalau kita berkaca dari karir dia sebenarnya udah normal gitu Haaland cedera. Tapi City kan belakangan selama mendatangkan Haaland emang dia pinter banget cara ngejaga Haaland bisa terbebas dari cedera. Tapi di musim ini banyak banget momen-momen tuh Haaland cedera, kayak ketika di Etihad lawan Liverpool pun juga itu nggak ada Haaland dia waktu itu. Jadi di musim ini benar-benar situasi yang nggak nyaman banget bagi City. Rodri yang biasanya juga selalu injury free tiba-tiba cedera. Habis itu ketemu momen-momen Haaland akhirnya cedera lagi selayaknya dia waktu dia bersama Salzburg dan Dortmund waktu itu. memang Jadi gue cedera rasa ini juga. situasi yang benar-benar different Keluar zona territory lah ya nyaman bagi banget Pep ya. banget di musim ini. Dan Marmoush sendiri untuk bisa jadi area penyerangan gue ngeliat dia lebih bagus justru kalau ada partnernya gitu. Kalau sebagai faktor focal point sendiri di depan, menurut gue nggak terlalu Siapa kelihatan di partnernya? sana gitu. Tapi itu makanya nggak ada Haaland nih keberatan Partnernya sih. dalam artian nih striker juga. Dua striker, Kalau dua dia kan striker. Grealish kan mainnya rada mundur. Oh, dia perlu striker dia perlu yang di ada depan orang yang menurut gue ada di kotak Jadi gitu. temboknya lah. Ya, atau Kayak Chelsea sama Højlund kan? Wow. Højlund yang jadi temboknya. Chelsea yang Jersey larinya kemana? Bukan. Gini doang. Bener analisa Panji bagus. pendamping ininya, pendamping. Zirkzee jadi yang nendangnya, nah Højlund jadi tembok Iya, halangin. gitu doang. Saling nabrak-nabrakin. Dua-duanya nungguin bola, Garnacho nembak ke atas tribun. Iya. Karena yang bikin Marmoush ini dilirik kan karena performa dia di Frankfurt juga ada duet sama Ekitike. Iya, Ekitike. Berdua bagus. Tapi kalau sebagai dia tunggal sendiri, gue rasa ini berat banget sih bagi Marmoush untuk ke depannya. Apalagi lawannya United. Tapi pertanyaan gue ini juga, ya orang mungkin pada bilang Berat, akhirnya- Jal. Kok berat lawan Kok United? berat ya apalagi lawan United. Gue masih menjagokan United, bukan menjagokan ya. Wih. Kalau lawan tim besar Main tuh biasanya aman. MU. Main Lawan aman. tim besar, MU lebih oke biasanya. Rizal ketimbang soalnya lawan tim belakangan suka ngaca mirip Amorim katanya. Baru lu yang ngomong mas. Ya, cuman tadi gue sebelum ngomong tentang MU-nya, tapi gue merasa selain Rodri, menurut gue hilangnya Kevin De Bruyne itu ngaruh banget sih. Dari jumlah asisnya, jumlah gol, ya, termasuk dia nggak pernah match fitness, yang nggak pernah terjaga gitu kan. Ya, akhirnya membuat Pep belakangan harus merotasi dia. Menurut gue itu salah satu faktor penting sih. Iya buat City ini akhirnya musim pernah gue bahas sama Rizal juga. Gue berbeda pendapat bahwa ya lu makin tua ada yang makin matang. Cuman betul. setua itu pun bukan tua, maksudnya makin berumur lah di bola. Pada akhirnya bakal kelihatan, dan ini pun pada akhirnya nampak bahwa penurunan itu kelihatan kan. Jadi bahwa ya sangat amat kehilangan. Dan tadi kalau nggak salah Rizal baru bilang dia baru announce di Instagram akan menjadi musim terakhir di Man City. Seberapa besar City akan kehilangan De Bruyne? Besar banget sih. besar banget. Buat gua akan lebih besar dampaknya kehilangan Haaland atau siapapun, nggak akan sebesar lu kehilangan seorang De Bruyne, pemain yang all rounder segala macam, bahkan di central midfielder pun dia bisa main, sayap bisa, false nine juga bisa, nomor 10 ya pasti. Jadi buat gua ya ini tentu akan kehilangan yang sangat besar. Harusnya kehilangan itu nggak terlalu besar. Kalau udah- Foden bisa Iya, mempertahankan targetnya performance begitu. Harapannya tahun begitu lalu. memang Harapannya. Kan tahun lalu kan udah mulai Ditambah kelihatan Bernardo juga nggak sampah mainnya tahun ini kan. Bernardo juga sampah kan. Umur Betul, juga umur makanya. Ji. Harusnya pertahanin Palmer mas. Ini nyesel nih kayaknya. Iya, nyeselnya di situ. Tapi Palmer juga belakang lagi bau di sini Chelsea kan sebelum cedera. Ya kan? Ada baunya juga. Untuk De Bruyne sendiri gue rasa faktor penting kenapa City akhirnya juara di musim lalu ya. Juara Iya. untuk 4 kali secara beruntun karena Dia balik. comeback Dia dia balik, di kerasa Trafford banget, beda lawan banget. Newcastle itu momen Iya. ketika City sebenarnya Coach Justin selalu bilang City versi terburuk tuh sebenarnya sebelum musim ini Iya. versi musim lalu tuh ketika akhirnya bisa di last day menang dari Arsenal di perolehan trofi. Tapi gue rasa di musim lalu tuh akhirnya momen KDB balik di bulan Januari, Baru akhirnya dia macam. 10 assist, bahkan jumlah assist tertinggi dibandingkan pemain-pemain lainnya ketika dia turun ke lapangan waktu itu dari Januari sampai akhir 10 assist. Jadi gue rasa ini pemain yang masih jadi pembeda banget sebenarnya bagi City. Tapi gue rasa faktor cedera emang ngebunuh dia banget sih ya. Banget. Dia kan katanya infonya seharusnya nggak bisa ikut buat Euro 2024 kemarin kan. Tapi dia memaksakan diri buat Dipaksain. ikut, dan sekarang dampaknya justru berasa ke dia karirnya nggak bisa lebih panjang lagi bersama City akhirnya. Nah, menghadapi MU dengan tanpa Haaland aja, pakai ada Haaland aja nggak bisa menang. Tanpa Haaland tadi, apakah setuju sama pendapat Rizal akan susah buat City lawan MU? Kali ini enggak. Leg pertama menang ya? Leg pertama Kali ini menang. enggak. Oh iya, ini Amorim ini luar biasa. Udah Arsenal bisa. ngalahin Pep tuh udah kayak makanan sehari-hari buat Amorim. Sporting di Sporting menang. ngalahin di Dua Liga. kali. Jadi buat mereka biasa, buat Amorim biasa. Cuman
Enggak lah, ini main di mana? Old Trafford. Main di Old Trafford Ya, kan. seri lah. Nggak ada angker-angkernya sih Old Trafford sih sebenarnya. Iya juga sih, Ji. Benar lagi gue langsung disadarkan oleh Panji. Nggak ngeri-ngeri banget sih Old Ngeri Trafford. banget Old Trafford sebenarnya. Tapi gue pernah waktu MU ketemu City gue jagokan MU dan bener pernah, cuman gue gimana ya? Gue bingung mau dengan cara apa MU bisa menang gitu menghadapi Tapi kan MU. sebelum di Forest kan MU 4 pertandingan loh nggak kalah. Iya itu. Iya. Ya makanya Amorim sempat digadang-gadang itu kan Akhirnya menemukan nominasi manajer bulan ini terbaik Manajer kan bulan lalu ya. kan. Dan kalah dari Ya, Forest itu normal menurut gua normal. untuk standar United. Liverpool aja sekarang. kalah Iya, kan, itu kan dia. sebagai fans Liverpool lo pasti. Di Anfield lagi. Iya kan. Di Anfield. Kalau Tapi nggak mainnya sih nggak banget. Ya, gimana? Apa ini lo Tapi di ya argumentasi? enggak gila banget. Maksudnya lu bisa 23 berapa 21 tembakan apa terbanyak Ya, tembakannya nembak banyak yang nembak burung di Fir. Nggak ada gol. Tembakannya Garnacho ke Kiper. sana ke sini. Iya, Nico kagak ada siapa nggak Nico? Nico harusnya ada sih. Maguire Gundo. set. Iya. Tadi kalau ngeliat Van Nico. midfieldnya Gonzalez. City, Van Nico. gue khawatir sih. Karena Nico sama siapa? Enggak, justru nggak ada Nico Oh, di nggak ada situ. Nico. Gundogan dan Bernardo, yes. Cuman speednya, gue Nah, ini kagak rasa ada DM-nya nih. itu dia. Iya. Itu dia. Gue justru yang paling gue lihat adalah central midfielder dari City. Di kanan juga Nunes. Ini ketemu Dorgu gue harus gue akuin. Kok ketawa aja? Mendingan. Bagus Jal Dorgu. Bagus lah. Enggak pembandingnya Dalot soalnya. Enggak. Masalah Dorgo Medalo tuh 2 dimensi. Cuma tahu muscle, lari, sama udah gitu doang. Sama minum. Udah, cuman ya ini gini. Ini musim yang bagi dua Manchester ini adalah musim yang ingin segera dilupakan lah. Buru-buru kelar lah. Buru-buru kelar lah. Ini musim jelek banget buat City dan juga MU. Dan ini gue bakal nonton, cuman gue nggak tahu ya apa ekspektasi gue terhadap laga ini ya. Kalau ini gue ekspektasinya, Marmus sih gue. Kalau gue buat MU, gue harap si Fernandes lanjutin lagi sebagai central midfielder sih. Iya, karena kemarin main di belakang striker malah Gua jelek. pernah Iya, bilang gitu, banyak belakangan yang setuju. bahkan di momen tadi Mas Iya. Firzi singgung soal periode bisa dikatakan positif lah ya, nggak kalah-kalah walaupun bukan Jadi di menang CM juga, itu. di CM dia bagus gitu, jadi pendamping sama Ugarte atau bersama Casemiro, Fernandes bisa ngelakuin itu. Dan justru pemain-pemain yang kita pertanyakan kayak macam Garnacho mainin di mana kan belakangan juga mulai ketemu, nyata bisa sebagai double number 10 gitu di sana. Tapi ya itu masalah di depan United sih menurut gue yang paling pelik dan Iya, juga area busuk itu. pokoknya. Nggak ada Karena golnya nggak datang soal Di dua Forest itu pemain. adalah kali ke-11 dari 30 pertandingan musim ini Man United gagal mencetak gol. Sementara Man United perlu 7 kemenangan dari 8 laga terakhir untuk melewati jumlah poin terendah mereka 58 dari 2 musim lalu gitu. Kalau enggak ini akan jadi musim terburuk Man United di era Premier League dan kayaknya sih akan mencapai itu karena kita belum lihat tanda-tandanya. Entah Dan kenapa. sisa match-nya juga lumayan berat loh. Tricky. Masih ada Newcastle, lawan Chelsea, lawan Nottingham masih? Enggak ya Pak? Enggak udah habis. Arsenal masih ada nggak Oh, gol? Kan udah kemarin. 2 kali kan? Iya, iya, dua iya. kali. Ada Bournemouth, Pertama kali menang Forest. Iya, ada Arsenal Bournemouth. udah habis, pokoknya masih udah tricky lah, masih tricky. tricky. Buat MU. Nah ini kalau ngeliat dari komposisi MU ini menurut kalian tadi Rizal bilang Bruno balik ke CM. Menurut kalian problemnya tuh masalahnya bukan soal Bruno di mana, yang nyetak golnya nggak ada. Gitu. Bruno cuma main di mana juga aman-aman aja. Di depan itu. 3 di depannya. Masih 3 depan ya. Susah sih Garnacho sih sebenarnya dapat bola terus tapi nggak tahu ya kenapa ya. Ini fullbacknya Perkembangan dia City. juga kehambat. Giliran waktunya shoot dia gocek, giliran waktunya gocek dia shoot gitu kan. Kebangetan. Ini mah game yang lu tonton aja. Oh atau Harry Maguire time taruh depan lagi udah kayak Kayak kemarin. terakhir lawan Forest. Terakhir Mendingan dapat- Maguire apa Højlund strikernya? Wow, darurat aja. darurat. Tapi yang bikin gue suka di MU-nya Amorim ya, khususnya ketika lawan tim-tim besar, lawan Liverpool dia tahan imbang, lawan Arsenal di Old Trafford dia tahan imbang, di Emirates Arsenal butuh 2 gol set piece buat raih kemenangan gitu. Jadi ini tim sebenarnya kalau ketemu lawan tim besar Bisa. jauh lebih kelihatan ketimbang lawan tim-tim yang cuma nunggu doang gitu. iya. Ketika dia main reaktif, MU jauh lebih Ya kelihatan. kalau Forest kan di papan atas tapi mainnya, Cara mainnya, nunggu iya. di belakang gitu kan. Bener. Bahkan Iya. ball possession kemarin gue dengar dari Bang Adiani 60. nggak pernah lebih dari 40% gitu Iya, ball possession. 60-40 Jadi emang iya. mereka timin cara mainnya kayak begini. Emang- Tapi emang- untuk tim besar lawan MU begini, gue rasa MU bakal lebih kelihatan sih. Dan Cocok. itu kan situ tadi Marmus sayap kiri kan. Iya. Nah, kayaknya sih Marmus di tengah, kirinya Grealish. Dinamis tuh mereka. Kanannya Grealish Savinho atau atau Doku. Ya mungkin Savinho malah. Jadi buat gua MU bakal dipaksa bertahan, bakal dipaksa numpuk di belakang, serangan balik. Nah, ini seperti biasa. Kuncinya di serangan balik bisa apa enggak transisi positif MU ini bisa bagus. Kalau bisa gua rasa sih punya peluang. Yes. Apalagi yang dihadapi cuma Nunes. Macet. Cuman Bahkan error Iyalah. di Etihad ya. Di Hah? Etihad ada error Mateus yang bek kanan. Iya. iya. Leg pertama error. Itu kan? gue harus Bek bilang kanan cuman dia. sih karena emang jelek banget. Mendingan O'Reilly deh. Oh, belakangan main. Iya bagus. Kalau Nunes ini justru bakal menjadi agent MU buat menang kayaknya.
Bisa ada peluang. City laga tandang juga lagi sulit ya. Mereka hanya ngambil 11 poin dari 11 laga tandang terakhir mereka di Premier League. Nah, itu mungkin berpihak kepada Mas Panji mungkin yakin argumennya. Optimis gue, optimis. Optimis. Karena mau gimana pun juga MU gak akan degradasi. Di sini-sini aja 14, 13, 15. Karena target gue Targetnya kan Europa League. Udah. coy. Iya, kita pernah bahas. Lu mau peringkat 10, peringkat bodo 11 amat. gak akan ada duitnya. Iya, lu kejar Kalau lu Liga, lu juara kejar Europa Liga. League, lu masuk Liga Champions musim Iya, depan. Itu duit koefisien. buat MU. Let's go. Prediksi skor dulu lah kalau gitu lah. Satu-satu. Meyakinkan juga. 1-1, Ya, oke, gua imbang. Imbang juga deh. Imbang juga. Kalau ini Cenderung imbang, MU. tapi menangin deh MU deh. Gua 2-1. Mantap Jal, sebagai teman Bayar. Liverpool gua. Ya itu dia dari preview dari Manchester. Kalau kalian mungkin punya pendapat lain, apakah mungkin waktunya MU dibantai lagi sama City setelah mungkin keberuntungannya sudah habis setelah jeda internasional kemarin dimulai dengan kekalahan lawan Forest, atau mungkin waktunya MU comeback melihat rivalitasnya dan juga lawan tim besar yang bermain lebih terbuka, MU justru akan lebih leluasa untuk bermain transisi counter attack ya. Kita akan lanjut dengan bahasan dari dalam negeri setelah yang satu ini, tetap di DPI. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.